Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, selamat datang kembali di Dadi Dimar. Saya Eko Muryanto menyapa penjenengan pada kesempatan yang baik ini. Alhamdulillah masih bisa beraktivitas dan membuat konten. Mudah-mudahan ini benar-benar bermanfaat buat kita semua. Rekan-rekan, hari ini penjenengan akan saya ajak mengikuti kegiatan Dadi Dimar, utamanya melihat aset-aset pemerintah desa yang terkena musibah. Artinya musibah ini terkena bencana. Sebagaimana rekan-rekan sebagian mungkin sudah mengetahui bahwa hampir berurutan Magetan, tempat tinggal saya, di beberapa desa ini mendapatkan musibah bencana alam berupa banjir dan tanah longsor. Hari ini rekan-rekan akan saya ajak mengikuti kegiatan Dadi Dimar, bagaimana kita menindaklanjuti aset-aset desa atau aset-aset pemerintah desa yang menjadi fasilitas umum, menjadi sarana publik yang terkena imbas dari bencana alam ini. Salah satunya adalah rekan-rekan, ini akan saya ajak melihat jembatan penghubung di Desa Karas, Kecamatan Karas menuju salah satu dukuhannya, sehingga tadi yang seharusnya kita lewat jalan ini, penjenengan tadi saya ajak memutar karena itulah jalan yang dilewati oleh masyarakat Dukuh Ngariboyo, Desa Karas, yang harus berjalan memutar menyeberangi sungai karena memang akses satu-satunya jembatan penghubungnya longsor. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya dari Dinas PU Kabupaten Magetan, kemudian Forkopimda, ada Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, dan juga ada kepala desa yang diikuti oleh teman-teman perangkat desa. Kita sedang cek seperti apa bencana yang menimpa ini. Jadi ini jembatan penghubungnya longsor rekan-rekan, hampir separuh dan tidak memungkinkan lagi dilewati oleh roda 4. Jadi kendaraan yang bisa lewat roda 2 itu pun harus hati-hati karena hampir separuh jembatan ini longsor. Bentangannya cukup panjang, sekitar 25 meter dengan kedalaman kurang lebih sekitar 10 meter. Karena ini jalan desa, tentunya pemeliharaannya adalah menjadi tanggung jawab desa. Namun demikian pemerintah daerah sedang mengkaji, memungkinkan tidak nanti kita akan kaji untuk apakah memungkinkan diberikan bantuan keuangan khusus, karena menurut sifatnya ini adalah bencana dan kasihan masyarakat ketika akses penghubung satu-satunya ini terputus sehingga harus memutar dan cukup jauh. Ini di sini ini ada 2 jembatan rekan-rekan. Ini jembatan yang pertama sudah longsor seperti ini. Nah, banyak faktor yang menyebabkan ini, kita diskusi dengan seluruhnya dan ternyata salah satunya adalah ketidaktahuan dalam memelihara dan membangun. Jadi rekan-rekan, ketika kita membangun jembatan ini harus kita pelihara, jangan sampai air itu tergenang di atasnya. Ini kebetulan yang saya lihat di sekitar ini, parit atau selokannya ini untuk yang di sisi atas itu lebih tinggi, sehingga air itu akan mengalir di lewat jembatan. Sedangkan di jembatan tidak ada pembuangannya. Hal inilah yang membuat masa beban yang ada di jembatan ini menjadi semakin berat ketika di musim penghujan, ditambah lagi aliran sungai yang cukup deras karena kemiringan yang sangat
tinggi di Magetan karena memang daerah pegunungan di lereng Gunung Lawu. Tentu saja air akan mengalir dengan sangat deras. Ini jembatan yang kedua juga sudah retak. Jadi untuk menuju ke Dukung Hariboyo Desa Karas ini kita melewati 2 jembatan rekan-rekan. Dan ini sudah mulai ambles juga. Ini dicek oleh teman-teman. Penjenengan bisa saksikan sudah mulai turun permukaannya dan kita nanti akan turun ke bawah seperti apa posisinya. Nanti kita akan kaji kemudian karena tentu saja desa akan berat ketika menanggulangi sendiri, makanya kita akan mudah-mudahan nanti bisa membantu lewat bantuan keuangan khusus. Dan ternyata teman saya yang turun ke bawah rekan-rekan sudah mulai retak seperti ini. Ini di kolong jembatan, jadi jembatan ini memang sudah tua. Dia modelnya kalau bahasa kita di Magetan dengan istilah jembatan pelengkung. Ini sudah mulai retak pondasinya dan sayapnya itu sudah mulai, sayap jembatan itu sudah mulai mengembang ke kanan dan ke kiri. Jadi ini pengalaman rekan-rekan untuk pemerintah desa karena BKKD, bantuan keuangan khusus ini nanti harus dengan swakelola. Ketika penjenengan membangun, monggo silahkan asistensi dan koordinasi dengan Dinas PU supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan yang nantinya muaranya tentu akan merugikan masyarakat. Ini posisinya, mohon maaf karena tidak bisa turun semua sehingga yang turun ngambilnya dengan kamera ini. Dengan kamera posisinya seperti ini rekan-rekan. Jadi memang ketika sudah nggak ada airnya ya bisa masuk. Artinya ketika hujan selesai itu kemiringan yang cukup tinggi membuat air begitu cepat mengalir. Desa juga bisa berbuat rekan-rekan dengan hal seperti ini. Salah satunya dengan menggunakan belanja tak terduga karena ini masuk dalam klasifikasi bencana, jadi bisa digunakan di pos BTT-nya. Hanya sayang tadi Pak Kades saya tanya ternyata BTT-nya tidak mencukupi. Nah, ini juga nanti mungkin rekan-rekan yang menyaksikan konten ini mungkin ada yang punya akses ke provinsi dan lain sebagainya atau ke pusat, bisa membantu nanti mencarikan solusi. Kalau angen-angen saya sih lewat BKK, bantuan keuangan khusus. Nanti kita akan kaji, kita akan cermati karena ini masih masuk dalam penanggulangan bencana. Kemiringannya cukup terjal rekan-rekan, jadi seperti itu. Ini kegiatan kita di siang hari ini dan saya ingatkan rekan-rekan intensitas hujan memang cukup tinggi. Monggo semuanya saja peduli dengan lingkungan, peduli dengan masyarakat kita. Kalau ada apa-apa cepat lapor. Cepat lapor kemudian antisipasi. Semoga bencana ini tidak terjadi lagi. Ini di siang harinya, cuaca sudah mulai redup. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa nanti. Ini di wilayah Kecamatan Karas, rekan-rekan. Inilah konstruksinya. Dan ini juga saya tunjukkan, ini ada beberapa sampah yang ini bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan. Ayo jangan buang sampah sembarangan. Dan malam harinya rekan-rekan Magetan diguyur hujan deras dan untuk wilayah Kawedanan, di wilayah Kecamatan Kawedanan ke bawah, Goranggareng kalau penjenengan kenal dengan istilah dulu yang terkenal, hujannya luar biasa sehingga mengakibatkan banjir. Keesokan harinya kami mendapat laporan ada beberapa ruas jembatan yang putus di Magetan. Ada yang ruas jembatan jalan PU di penghubung antara Kecamatan Lembean dan Kawedanan, kemudian desa penghubung Desa Kentangan dan Desa Mbogem. Nah,
Kalau yang jalan PU, teman-teman saya di Dinas PU sudah bergerak untuk cross check. Saya fokus ke prasarana dan sarana desa. Hari ini penjenengan akan saya ajak mengecek jalan penghubung antara Kecamatan Nguntoronadi, ini kecamatan perbatasan, dengan Kecamatan Kawedanan. Tadi arus hujannya penjenengan bisa lihat begitu luar biasanya, itu di jalan itu. Bisa dibayangkan sungainya seperti apa. Dan di sini masyarakat sedang kerja bakti karena ada tetangga yang terkena kurang lebih sekitar 1 meter menurut informasi. Ini saya ditemani Pak Camat Nguntoronadi, kemudian Pak Lurah Nguntoronadi dan juga Pak Lurah Sukowidi di seberang jembatan karena terputus. Jadi ini ada jembatan gantung. Ini masyarakat masih bekerja bakti, gotong royong membantu keluarga dan kerabat yang terkena banjir, walaupun hanya cepat surut ya, banjirnya cepat surut, tapi karena memang alirannya cukup keras. Mungkin kalau teman-teman bisa mengistilahkan dengan istilah banjir bandang. Ini kita berhenti dulu karena harus menyeberang. Airnya dikurangi dulu nanti supaya kita bisa menuju ke jembatan gantung. Jembatan gantung ini putus rekan-rekan. Jadi ini masyarakat sedang kerja bakti. Terima kasih. Inilah ciri khas desa dengan gotong royongnya. Luar biasa. Masyarakat kepeduliannya masih cukup tinggi. Seperti ini rekan-rekan, itu penjenengan bisa lihat rumah yang di sebelah sana itu kurang lebih sekitar 1,5 meter terendamnya. Walaupun cepat surut tapi masih meninggalkan ya namanya banjir. Bekasnya cukup luar biasa. Rekan-rekan saya dari BPBD sebagian masih membantu masyarakat. Terima kasih untuk rekan-rekan yang bertugas di Kalak dan BPBD sudah menerjunkan personilnya. Ini bekas banjirnya rekan-rekan. Hamparan sawahnya seperti ini terkena banjir dan ini kita sudah sampai di lokasi. Saya ditemani Pak Kades dan beberapa warga masyarakat yang masih bekerja bakti. Jembatan ini dibangun dulu dari dana PNPM. Dana PNPM. Kurang lebih anggaran yang digunakan waktu itu sekitar 270-an menurut informasi seperti itu di 2008-2009. Nah ini yang terputus rekan-rekan. Bentangannya kurang lebih sekitar 30 meteran. 30 meter membentang menyeberangi sungai ini dan sungai ini memang dari atas cukup deras dan menurut informasi jembatan gantung ini besi-besinya ini putus karena dihantam oleh rumpun bambu yang terbawa arus sehingga putus. Akses jembatan gantung ini menghubungkan desa-desa di sekitar untuk menuju wilayah Nguntoronadi dan Madiun. Nah, kalau jembatan ini putus maka masyarakat harus memutar lewat Kecamatan Kawedanan, cukup jauh. Makanya ini masyarakat berharap desa juga mengambil peran. Tadi saya tanya BKK-nya BTT-nya tidak tersedia dan memang rencananya jembatan ini akan diperlebar. Sudah ada kerjasama antara dua desa, sudah sepakat. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, ternyata jembatan ini putus sebelum perbaikan atau pelebarannya dilakukan. Menurut informasi dari masyarakat sekitar, aktivitas masyarakat yang lewat jembatan ini tidak kenal henti. Jadi orang-orang yang berdagang sayur, kemudian aksesnya melalui ini. Jadi ada pekerja dan lain sebagainya. Kalau malam itu masih ada aktivitas yang lewat sini. Sangat disayangkan besi-besinya yang sekian kokoh memang harus putus terkena hantaman banjir bandang yang baru saja malam hari
banjirnya terjadi. Harapannya desa juga mengambil peran, pemerintah juga mengambil peran. Mudah-mudahan nanti rekan-rekan saya yang ada di provinsi, kemudian mungkin di kementerian, ketika ada alokasi yang bisa membantu, ini menjadi sangat berguna untuk mengangkat perekonomian masyarakat kembali. Karena sekali lagi arus jalan ini merupakan arus utama yang menghubungkan dua kecamatan, bahkan dilalui oleh masyarakat yang beraktivitas termasuk yang di Madiun. Sisa-sisa banjirnya masih seperti itu. Dampaknya cukup luar biasa rekan-rekan, banjir semalam karena memang curah hujan tinggi dan ini menjadi kepedulian kita bersama. Mari kita sayangi lingkungan kita, mari menanam, kemudian juga kita pelihara aset-aset yang menjadi sarana vital perhubungan. Ini mari sama-sama kita jaga, kita rawat, dan rekan-rekan sekali lagi yang namanya musibah memang tidak bisa diprediksi, tetapi paling enggak dengan melakukan kegiatan pemeliharaan, kemudian mencintai alam. Jadi air hujan yang turun tidak berlalu begitu saja. Ini juga mungkin dampak di wilayah atas yang tanamannya sudah mulai berkurang. Kemudian juga erosi ini mengikis tanah-tanah di bantaran sungai, kemudian membawa rumpun-rumpun bambu yang terbawa arus banjir sehingga menghantam jembatan gantung ini menjadi putus. Itu di seberang sana ada Pak Kades Sukowidi. Kita tidak bisa nyebrang karena memang terputus, dan kita sedang diskusikan apakah nanti lewat anggaran desa, kemudian BKK, ataupun juga nanti kita koordinasikan lebih lanjut. Semoga musibah ini rekan-rekan kita bisa mengambil hikmah di dalamnya. Jadi tidak hanya yang terkena saja, tetapi warga masyarakat yang ada di atas, di wilayah atas, cintai lingkungan dengan tetap menanam. Kemudian mari kita pelihara median sungai, kemudian juga hutan kita. Semoga banjir seperti ini, musibah seperti ini tidak terjadi lagi. Itu rekan-rekan kegiatan kita hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Nanti kita akan bicarakan lagi. Jadi mohon maaf, ada beberapa yang sebetulnya terkena, tidak sempat semuanya diliput. Saya mohon maaf Pak Kades yang sudah menghubungi saya, dan ini begitu mendapat informasi ini, sementara saya ambil desa yang terjauh dulu dari Magetan untuk melihat kondisinya karena ini menghubungkan dua wilayah. Terima kasih panjenengan mengikuti konten-konten Dadi Dimar. Sekali lagi mari kita jaga lingkungan kita sayangi lingkungan kita jaga karunia Allah yang dititipkan kepada kita berupa alam ini. Semoga tidak terjadi bencana lagi. Terima kasih rekan-rekan, salam sehat. Semoga kesehatan dan keselamatan senantiasa menyertai kita. Selamat beraktivitas kembali. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmah dari apa yang saya sajikan ini dan mengambil manfaat di dalamnya dan bisa mengambil kegiatan pencegahan supaya tidak terjadi di wilayah panjenengan. Matur nuwun, nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.